Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kita coba untuk membahas bagaimana menggunakan tools ya dari BSRE, yaitu aplikasi untuk membubuhkan tanda tangan elektronik, dan juga seputar penggunaannya. Perlu diketahui, untuk membubuhkan tanda tangan elektronik itu tidak hanya bisa melalui aplikasi Srikandi. Jadi kalau nanti aplikasi Srikandi itu mengalami kendala dan semacamnya, dan apabila aplikasi Srikandi ini tidak dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan penandatanganan, ini bisa ada alternatif. Jadi ada aplikasi bawaannya dari BSRE yang namanya B-Sign ya. B-Sign ini ada dua versi, kawan-kawan. Jadi ada versi Android ya. Jadi versi Android ini nanti di perangkat gadgetnya masing-masing bisa diakses di linknya ya di Play Store-nya. Ya, mungkin kita ngetik begini. Nah, ini nanti seperti ini, ada logo ininya ya, logo B-nya. Kalau di versi desktop nanti langsung bisa download di sini ya. Nanti linknya kami kasihkan di deskripsi. Jadi untuk menggunakan, kalau itu perlu diinstalasi ya. Nanti instalasinya tidak kami bahas di sini. Yang jelas kalau sudah diinstal akan muncul di PC seperti ini, B-Sign desktop seperti ini. Kita coba klik untuk mengaktifkan. Ini kalau untuk pertama kali harus memasukkan user password dan juga mengaktifkan Google Authenticator ya. Jadi nanti kalau di versi Android-nya akan muncul B-Sign seperti ini. Nah, seperti itu kawan-kawan. Ini karena saya sudah login. Nah, kalau belum login nanti akan muncul permintaan user ya, email atau username, password, dan nanti juga kode OTP yang diminta diaktifkan di Google Authenticator seperti itu. Nah, ini kita belajar untuk menggunakan kedua tools ini. Jadi kita siapkan dulu ya. Jadi seperti Srikandi, dokumen yang bisa dibubuhkan TTE kalau di B-Sign ini sudah dalam bentuk yang matang ya, PDF ya. Misalnya kita coba menggunakan file PDF dari kita, misalnya ini contoh surat B-Sign ya. Ini seperti ini. Contoh aja, nanti kita akan membubuhkan tanda tangan pada file PDF ini, kawan-kawan. Nah, kita coba ya. Jadi untuk membubuhkan ini di menu awal B-Sign ini bisa melakukan drag and drop seperti ini. Ya, bisa begini, ditarik, digeret ke sini ya. Nah, seperti ini, atau langsung pilih tadi ya. Nah, di model penandatanganan elektronik ini banyak yang salah kaprah, teman-teman. Jadi kalau PDF-nya sudah ter-TTE, ada logonya, jadi tidak serta-merta bisa ya dilakukan. Maaf ini ya. Jadi saya ulangi lagi, ada dua macam ya. Ada yang visible signature, jadi berbentuk kotak gitu ya. Ada yang invisible ya. Kalau invisible ini PDF aja.
Nah, nanti bagaimana cara mengecek PDF ini sudah di titik atau belum, nanti di bagian berikutnya kita ceritakannya. Jadi kita mencoba untuk membuka tanda tangan dulu di sini. Visualisasi ini seperti ini maksudnya, nah, ada kata-kata seperti ini, kotak ini. Ini bisa dibangun kotak begini, atau bisa tanda tangan kita di scan ya, bentuknya. Ya. Cuman kalau di dunia digital bukan itu yang disebut bukan digitasi gambarnya. Jadi nanti itu namanya hash filenya, ada hash value-nya, nilai hashnya yang penting. Bukan ini hanya penanda. Ya. Jadi standar internasionalnya untuk certified PDF yang dengan tanda tangan elektronik itu ya harus memasukkan paspras, kawan-kawan, seperti itu. Jadi ini ya kita misalnya kita ngunggah ya nanti ada di sini. Ya ini, nah ini seperti ini ya. Kita pilih ya. Jadi untuk ini kita set dulu ya. Jadi untuk melakukan penandatanganan nanti akan seperti ini. Kalau ini kita ubah visualisasi seperti ini. Kita ubah ke visible dulu ya. Karena kita menggunakan kotak ini, kalau tidak diberikan dia tidak ada apa-apanya PDF, tapi dia juga tetap sudah di TTE gitu loh. Bukan berarti tanpa ada barcode, tanpa ada visualisasi, itu bukannya sebuah dokumen tidak di TTE. Jadi untuk mengecek TTE-nya bukan dari barcode, kawan-kawan, nanti dari aplikasi. Jadi yang disebut dengan TTE itu apakah file PDF-nya itu sudah di encoding oleh BSRE, diberikan hash value oleh BSRE, seperti itu. Bukannya barcode. TTE itu, barcode itu hanya menunjukkan lokasi tempat download file PDF-nya, seperti itu. Sekali lagi, barcode itu hanya sebagai sarana agar aplikasi di HP atau di PC bisa melakukan link atau melakukan pendownloadan, seperti itu. Oke ya, kita kembali, kita ubah visualisasinya menjadi visible ya. Kita pilih ya, seperti ini sampai muncul seperti ini. Nanti kita taruh, kawan-kawan, ini misalnya taruh di sini ya. Kita tanda tangani seperti ini. Kita masukkan paspras kita. Oke ya. Karena tadi sudah ini login menggunakan login ke BSRE, tentunya kita harus yang bersangkutan yang memiliki paspras yang melakukan pemasukan dokumen. Oke, kita tunggu. Nah ini, jadi nanti ada folder yang namanya design output. Nanti di belakangnya dokumen PDF yang sudah dilakukan pen-TTE-an, nanti mesti akan ada underscore sign gitu. Itu menunjukkan bahwa dia sudah ter-TTE. Lah ini ciri-cirinya file PDF yang sudah di TTE akan muncul seperti ini. Ada signature panelnya. Lah ini saudara, kawan-kawan. Nah ini begitu kita klik, nanti ini akan menunjuk ke sini ya. Jadi menunjuk ke sininya. Ini detailnya ya. Ya. Jadi sampai kapan ini validnya TTE-nya, nanti ini bisa TTE ini ada masa berlakunya kawan-kawan 2 tahun ya. Oke. Itu kawan-kawan ya. Jadi untuk mengecek kalau di PC gampang. Nanti bagaimana kita mengecek sebuah dokumen kalau ada di dalam Android. Jadi kembali kita ke HP ya, layar HP. Jadi di sini kita coba untuk menggunakan
desainnya ya. Jadi kalau kita mengecek dokumen QR ya, bagaimana itu sudah ter-TTI, ada dua sih sebenarnya. Kalau file PDF-nya tidak ada barcode-nya, tidak ada visualisasinya, kita pakai browse PDF seperti itu. Nah, misalnya kalau seperti ini ya, kami kan di Kominfo bikin jadwal apel atau di Pemda ya. Ini bisa dicek dulu gini. Meski ini tidak ada barcode-nya, kawan-kawan, tidak ada visualisasinya. Cuman bisa kita. Lah ini. Ciri-cirinya kalau sebuah file PDF itu memiliki TTE, mesti ada ininya di atasnya. Kalau ini kita klik, mesti siapa yang menandatangani di sini. Ya, kalau kita klik di sininya jelas ini ya. Nanti ada detail sertifikatnya yang keluar dari BSRE itu. Seperti itu kawan-kawan. Ya. Atau kita juga bisa melakukan scanning ya, barcode ya, misalnya dokumen ini memastikan apakah benar ini asli keluaran Sri Kandi atau enggak ya. Nanti ini di sini kan sudah ada signature panel, kita pastikan lagi ya kalau ini kita menerima fisik surat kawan-kawan dari instansi lain. Kita kembali di sini ya, kita coba ya untuk melakukan scan ya, kita scan pada ini, kami sesuaikan biar kelihatan ini kami sedang proses scan-nya. Sebentar kawan-kawan, kita coba kita scan ya di sini. Oke, kita coba tekan di sini, kita tekan ini ya, scan QR code ya, kita arahkan ke sini. Nah, ini jelas kawan, ini di sini sudah menunjukkan bahwa naskah itu dikeluarkan oleh aplikasi Sri Kandi ya. Sudah ada nilai hash-nya, ini nilai hash ini yang merah ini, artinya dia benar-benar sudah disinkronkan dengan BSRE ya. Kita lihat file digitalnya kawan, seperti ini. Nah, ini lihat file aslinya seperti itu. Ya, ada dua cara ya, seperti itu. Atau dengan cara yang menggunakan browse tadi. Mungkin itu dulu kawan-kawan untuk bagaimana kita melakukan penandatanganan melalui aplikasi BeSign dan juga melakukan pengecekan dokumen PDF yang sudah ter-TTE menggunakan aplikasi BeSign yang Android ya kawan. Jangan lupa kalau untuk menandatangani dokumen PDF itu sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemkab Bangkalan dengan BSRE. Di bagian footernya jangan lupa kawan ya, dikasih dokumen ini telah ditandatangani ditandatangani secara elektronik, ada logo BSRE-nya. Ini itu sudah menjadi PKS kita ya. Nah, ini ada kata-kata seperti ini ya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, harus dikasih itu ya. Ini sebagai prasyarat perjanjian kerjasama antara Pemkab Bangkalan dengan BSRE. Ya, ini kebetulan yang kalau di kita juga mencantumkan logo di sini, logo BSRE-nya yang kayak kunci itu. Ini kalau di Sri Kandi yang penting sudah ada kata-kata seperti itunya, kata-kata PKS-nya antara kementerian dengan BSRE ya, tetap mencantumkan. Mungkin itu kawan-kawan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.